Oke, baik. Selamat pagi sekali lagi semuanya. Thank you so much sudah join untuk webinar session di pagi ini. Pertama-tama kenalkan, nama saya Franklin. Saya adalah Regional Marketing Manager dari Yes Education Indonesia. Dan nanti untuk teman-teman yang sudah join di webinar session ini, if you have any inquiries, just let me know. I'll be more than happy to help. Dan di webinar session ini juga kita pagi ini kita akan ada webinar dengan Curtin College dan Curtin Singapura, dan ada Stephen yang sudah join dengan kita pagi hari ini. Jadi nantinya Stephen bakal memberikan updates informasi tentang Curtin College dan juga Curtin Singapura. Jadi nanti teman-teman seperti biasa untuk yang sudah sering join webinar session dari Yes Education, jadi during the presentation if you have any question, jadi kalau ada yang pengen ditanyakan mungkin waktu sementara presentasi bisa langsung di drop di Q&A box, jadi nggak perlu tunggu sampai di akhir presentasi, jadi langsung aja di drop di Q&A box ataupun di chat box, dan nanti setelah sesi presentasi kita akan ada Q&A session, jadi kita bakal bahas sama-sama untuk setiap pertanyaan yang ada. Kemudian ada Risti juga yang join di sesi kali ini. Jadi buat teman-teman yang nanti mungkin kalau ada any inquiries ataupun student application atau yang udah sering kirim application pasti sudah tahu. Jadi your main contact person bakal Risti. Jadi you may send your student application to Risti dan untuk di proses untuk application submission. Oke, jadi sambil menunggu yang lain kita mulai aja. Oke, jadi Stephen, if you are ready, then you can start. Okay, I'm ready. Okay, so we start now ya. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan saya dengan Stephen dari Curtin College dan Curtin Singapura. Hari ini pagi ini kita sessionnya santai aja ya. Jadi aku akan lebih memberikan kayak beberapa tips-tips juga untuk how to sell the both college and university ya mungkin ya. Jadi lebih ke gimana kita tuh mungkin kenalin programnya sama parents-nya dan lainnya. Tapi tenang aja, Curtin brand is actually already there gitu ya. Jadi a lot of students kebanyakan sudah tahu ya untuk Curtin brand. Jadi tenang aja, oke? Oke, let me share my screen ya. Oke, screen-nya sudah terlihat untuk teman-teman di sini? Iya, udah. Oke, let's just begin ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku dengan Stephen. Stephen-nya hanya satu nama aja, jadi gampang ingatnya gitu ya. Aku adalah Student Recruitment Manager untuk dua kampus, Curtin College yang ada di Perth dan Curtin University yang ada di Singapura. Dan Curtin College dan Curtin Singapura ini managed by Navitas gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini tahu Navitas, Navitas ini adalah pathway program. Jadi pathway provider ya kita bilangnya untuk beberapa college dan juga university. Salah satunya Curtin. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu di sini mungkin lihat kok kayaknya Stephen di sini lebih langsing ya. Betul, karena selama pandemi kayak semuanya kita naik berat badan nih kayaknya ya. Oke, let's just begin ya. Oke, sebelum aku perkenalkan dua kampus ini, aku akan perkenalkan dulu tentang statusnya Curtin ya, atau mungkin Curtin ini sebenarnya itu kampusnya seperti apa. Nah, jadi Curtin ini kita mulai dengan nama The Western Australia Institute of Technology di 1967, dan kita itu baru berubah nama itu di tahun 1987 ya, gitu setelah 20 tahun gitu, menjadi Curtin University. Dan kita sudah ada 240.000 alumni di seluruh dunia. Nah, karena Curtin ini juga peminatnya sangat banyak, jadi kita akhirnya membuka beberapa kampus di negara lain, termasuk Malaysia, Singapura, Dubai, dan Mauritius. Tapi untuk part of Navitasnya, itu hanya Curtin College dan Curtin Singapura aja. Nah, untuk di global ranking, Curtin juga kita journey-nya itu lumayan panjang ya gitu ya. Jadi kita sempat naik dan turun gitu ya. Untuk di QS World Ranking sendiri, kita sekarang sudah menempati di ranking 194 yang terbaru. Jadi kita sudah masuk di top 200 di seluruh dunia. Dan ini adalah beberapa ranking dari segi mungkin jurusan dan juga mungkin dari segi lembaga ya. Di QS 5 Star kita mendapatkan bintang 5, lalu nomor 194 yang terbaru di QS Global World University Ranking 2022. Dan Curtin University kita juga top 2 di seluruh dunia untuk jurusan Mineral and Mining Engineering. Kita bahkan ada kampus sendiri yang khusus untuk jurusan dua ini gitu ya.
Dan kita nomor 50 di Earth and Marine Sciences, dan nomor 51 sampai 100 di arsitektur, civil and structural, nursing, geophysics, dan sport related subjects di 2021. Dan nah Curtin ini kita sebut dengan Global University or Global Education ya. Jadi kita di sini ada di berbagai macam negara. Salah satunya itu di Mauritius, di Dubai, Singapura, Malaysia, dan juga Perth yang kampus utama kita, dan di Kalgoorlie. Oke, walaupun kampusnya berbeda-beda, tapi kita itu punya similarities di entry requirements, curriculum and program, dan award certificate. Jadi untuk teman-teman nanti yang akan kuliah di sana, itu nanti akan mendapatkan sertifikat yang sama persis yang ada di sebelah kiri ini, gitu ya. Jadi ini salah satu plus poinnya Curtin. Walaupun dia kuliah di Singapura, tidak ada tulisan Curtin University Singapura, itu nggak ada, gitu ya. Jadi semuanya sama, Curtin University, dia jurusannya apa, bachelornya apa, dan jurusannya apa. Dan ini akan dicetak langsung dari Perth, dikirimkan ke kampus yang mereka tempat mereka belajar, gitu ya. Oke, now aku akan masuk ke Curtin College Perth. Sebelum aku masuk ke slide-nya, aku mau putarkan satu video singkat tentang Curtin College Perth ya. Ditunggu sebentar. Oke, let me play the video. Oke, so that's the video of Curtin College ya. Kayak asik banget ya, udah kangen banget nih sama Austi ini. Oke, so let's begin ya for Curtin College. Nah, buat yang belum tahu Perth itu kotanya seperti apa, Perth itu kita location-nya di Western Australia gitu ya, di Australia Barat, dan memang kota yang paling dekat sama Indonesia dari seluruh kota di Australia. Nah, beberapa benefit untuk study in Perth, pertama dia itu mungkin dari segi location ya, which is itu lebih dekat, dan time zone-nya itu sama dengan Bali, Singapura, Hong Kong, Malaysia, China, dan juga Filipina, which is 1 jam lebih cepat daripada Jakarta. Dan Perth ini is one of the world's healthiest and sunniest city ya. This is based on Spotahome gitu. Dan ini juga termasuk kota yang the most livable cities in the world. Jadi kotanya itu benar-benar tenang, nggak terlalu padat, tapi juga benefitnya banyak. Salah satunya itu adalah student bisa dapat 40% diskon untuk di semua public transport dan discount admission fee untuk di movies, attraction, dan juga events. Jadi biasanya bisa hemat uang lebih banyak ya. Lalu untuk dari 16 November 2019, international students yang lulus dari Western Australia University termasuk Curtin, itu mereka bisa dapat akses ke 3 tahun untuk mendapatkan post-study work permit. Jadi mereka bisa apply untuk visa ini untuk stay di Australia untuk bekerja selama 3 tahun gitu ya. Lalu ini adalah areanya Curtin di Perth. Nah, jadi this is Greater Curtin in Perth, Western Australia. Kita di area namanya Bentley. Jadi kalau misalnya dari CBD-nya Perth itu sekitar 6 km. Ini gede banget untuk kampusnya gitu ya. Dan Curtin College kebetulan ada di dalam Curtin University. Karena Curtin College ini adalah the only in-campus pathway untuk menuju ke Curtin University. Dan untuk accommodation, tenang aja, kita juga banyak sekali accommodation. Untuk student-student yang sudah 18 tahun ke atas, itu mereka bisa memilih beberapa accommodation option yang ada di sini, gitu ya, dari Erica Underwood House sampai ada Japan House gitu. Dan mereka accommodation-nya itu start dari 168 Australian dollar per minggu sampai 268 per minggu, tergantung dari spesifikasi dari rumahnya. Untuk teman-teman yang mungkin nanti dapat student yang minor atau yang di bawah 18 tahun, contohnya masih 16 atau 17 gitu ya, itu nanti mereka harus ada guardian. Jadi biasanya either mungkin kalau ada keluarga di Perth sebagai guardian mereka, atau nanti kita akan appoint host family untuk menjaga mereka sebelum mereka turn into 18 years old.
Lalu ini adalah program pathway-nya. Jadi Curtin College ini sebenarnya kita bisa mulai dari kelas 11. Nah, student-student yang biasa masuk ke Curtin College ini, biasa mereka itu dari National School profilnya. National School, terus mereka pengen lebih cepat gitu ya. Dan juga memang mereka itu istilahnya dari segi Inggris mungkin tidak terlalu bagus gitu ya kita bilangnya gitu ya. Jadi mereka masuk ke pathway dulu gitu. Nah, pathway itu kita mulai dari program diploma, diploma stage 1. Diploma stage 1 ini sebenarnya setara dengan foundation level gitu ya. Nah, jadi setelah diploma stage 1, ini mereka akan lanjut ke diploma stage 2 dan langsung loncat ke year 2. Langsung loncat ke tahun kedua dan finish di tahun ketiga gitu. Nah, tapi kalau misalnya mereka dari year 12, biasanya banyak sekali parents yang nanya, kenapa kalau misalnya anak saya kelas 12 nggak bisa langsung apply bachelor aja gitu. Oke, the answer is some majors di sini itu ada beberapa prerequisite subject. Contoh misalnya kalau mereka mau ambil engineering atau health science, itu mereka harus sudah mempelajari matematika yang levelnya itu kalkulus contohnya gitu. Which is itu tidak diajarkan di kurikulum nasional Indonesia. Makanya itu harus melalui pathway program untuk penyetaraan kurikulum gitu ya. Aku biasa suka jelasin ke parents gitu sih gitu ya. Dan untuk jurusannya kita di sini ada Faculty of Business and Commerce, Engineering, Health Science, Communication Design and Arts, Computer Science and IT, dan Architecture and Construction. Oke, plus poinnya apa sih Curtin College? Yang pertama, dia bisa fast track. Karena Curtin College ini, itu kita pakai sistem trimester. Jadi, untuk pergantian levelnya, itu setiap 4 bulan sekali. Gitu. Jadi, sebenarnya kalau dia ambil yang fast track ini, dia bisa lulus di Australia itu lebih cepat. Kan Australia kan rata-rata 3 tahun ya, teman-teman ya. Tapi kalau di sini, dia bisa ambil program Curtin College cuma 8 bulan, dan finish 2 tahun lagi di Curtin University. Jadi in total itu cuma 2 tahun 8 bulan paling cepat gitu. Kita namanya fast track diploma option. Jadi dia itu ambil subjeknya lebih banyak, yaitu 4 units per trimester dan finish di 8 bulan. Tapi kalau anak-anak yang mungkin masih nervous atau mungkin masih nggak terlalu pede gitu ya, itu mereka juga bisa ambil standar diploma, which is unitnya atau subjeknya lebih dikit, dan mereka finish di 12 bulan untuk di diplomanya. Plus poin yang lainnya, kebetulan kita ini punya banyak banget plus poin. Pertama, aku suka jelasin ke parents, Ibu kan tahu ya, kurikulum nasional sama kurikulum OSI kan banyak, beda banget. Jadi, otomatis si student ini akan banyak sekali struggle biasanya. Struggle di bahasa kah, atau mungkin struggle di writing paper kah, atau mungkin gimana mereka follow the instruction dari dosennya kah, gitu. Jadi, dosen-dosen di Curtin College ini tuh biasanya memang mereka udah tahu ya, ability dari student-student yang masuk ke Curtin College ini itu tidak se-advance yang mereka yang sudah direct bachelor. Jadi mereka akan menyesuaikan speed-nya, lalu untuk dari penjelasannya lebih clear, juga mereka juga provide kayak one-on-one session gitu ya. Even kita ada student mentor. Jadi anak-anak ini tuh bisa dibilang adaptasinya itu akan lebih oke sebelum mereka progressing ke year 2 di Curtin University. Nah, lalu ini ada beberapa update baru gitu ya. Kita ada accommodation baru yang akan dibangun di tahun 2022 dan Curtin College akan punya building location yang baru. Which is tetap di lingkungan Curtin University, tapi kita upgrade building kita karena sebenarnya sudah semakin banyak gitu ya. Dan juga kita akan ada website baru. Dan kita juga ada beberapa promotional video yang akan di-upload ke YouTube. Jadi nanti kalau teman-teman di sini pengen promote, mungkin kepengen kasih lihat kampusnya seperti apa, itu bisa ketik aja di YouTube, Curtin College, itu akan langsung muncul semua kampus tour, testimoni, dan lainnya. Gitu. Dan kita nanti akan ada program baru yang belum aku bisa jelaskan karena belum launching, ini namanya MQP atau Master Qualifying Program. Jadi, Master Qualifying Program ini itu kita sebut dengan pre-master program ya. Nah, jadi buat mereka-mereka yang lulus bachelor di Indonesia, yang pengen ambil S2 di luar negeri, tapi mungkin dari segi kemampuan itu belum cukup, itu mereka bisa ambil program ini. Dan kita juga ada Career Center untuk mengconnect teman-teman yang sudah kuliah di Curtin itu dengan industri partner kita yang ada di Perth, gitu ya. Oke, yang pertama kita mungkin bahas dulu untuk jurusannya. Kita ada jurusan Design, Arts, and Communication. Ini akan masuk ke Diploma of Arts and Creative Industry. Nah, untuk plus poinnya di Curtin kita tidak perlu portfolio, gitu. Jadi buat mereka-mereka mau ambil animation, ambil graphic design, fashion atau apapun, itu mereka tidak perlu submit portfolio apapun, gitu ya. Karena kita yang akan mengajarkan cara membuat portfolio di Curtin College dan juga di Curtin University. Ini juga salah satu plus point ya kalau masuk Curtin College ya gitu ya. Dan ini untuk jurusannya aku nggak akan go through one by one, nanti bisa dicek di di website aja.
Tapi ini termasuk juga dengan kayak international relation gitu ya, public relation gitu, creative writing. Jadi nggak cuma desain aja gitu. Yang next-nya ini adalah lebih ke arsitektur dan built environment. Nah, ini pathway ini sebenarnya career path-nya ada beberapa ya, ada arsitektur, interior design, sama construction management gitu. Dan jurusan ini kita itu salah satu yang top 100 di dunia gitu untuk di arsitektur and built environment karena semua desain buildingnya Curtin, desain kota Perth bahkan ya, itu banyak yang anak lulusan dari Perth. Lalu next-nya Computer Science and IT, ini juga jurusan yang lagi lumayan naik ya, karena adanya kebutuhan digital dari perusahaan sekarang. Ini kita ada 4 jurusan progresinya ke Computer System and Networking, Computer Science, Cyber Security, ini biasanya aku bilang untuk memerangi hacker gitu ya, dan juga Software Engineering. Lalu next-nya Engineering, nah ini adalah top major Curtin gitu, karena seperti tadi aku udah sampaikan di awal, kita ini ranking 2 di dunia untuk mineral sama mining engineering by QS World University gitu ya. Nah, jadi untuk engineering kita ini itu bachelornya with honors. Jadi kuliahnya itu instead of 3 tahun tapi menambah 1 tahun menjadi 4 tahun gitu ya. Ini khusus untuk engineering kuliahnya itu 4 tahun. Nah, kita ada jurusannya dari civil and construction engineering sampai petroleum engineering. Oke, nah ini adalah jurusan yang bisa dibilang jurusan sejuta umat ya teman-teman ya, which is business and commerce. Nah, commerce ini memang nggak pernah ada yang ngalahin sih. Memang dari dulu minatnya itu paling banyak ya dari Indonesia gitu. Pertama, Curtin ini kita business school-nya itu juga salah satu top business school karena kita triple accredited dari EQUIS, AACSB, dan juga EFMD, MBA gitu ya. Jadi kita bisa dibilang salah satu yang fasilitasnya juga cukup lengkap. Even kalau kalian lihat di sebelah kanan aku, ini adalah salah satu fasilitas untuk mereka belajar tentang stocks gitu ya. Jadi kita tuh sangat update dengan kebutuhan market yang zaman sekarang lah kita bilang. And then jurusannya ini kita ada dari accounting gitu ya, business information system sampai tourism and hospitality. Oke, yang terakhir adalah health science. Ini juga adalah jurusan yang sekarang lagi naik-naiknya di Australia karena government Australia sangat mengencourage student-student untuk mengambil jurusan health science karena ada kebutuhan karena pandemi ya teman-teman ya, mereka kekurangan tenaga medis di sana gitu, makanya mereka sampai sekarang masih tutup border dikarenakan tenaga medis mereka juga sangat low gitu ya, karena kalau mereka ada lonjakan kasus yang sangat tinggi mereka nggak akan cukup untuk tenaga medisnya mengatasi orang-orang yang sakit di sana gitu. Oke, nah untuk progressionnya di sini kita ada 2, ada non-quota courses dan juga ada quota courses. Nah, non-quota courses ini maksudnya tuh lebih ke jurusan-jurusan yang bisa apply kapanpun gitu ya. Tapi kalau quota courses yang kayak fisioterapi, nursing, sampai laboratory medicine, ini itu adalah jurusan-jurusan yang ada waiting list-nya. Jadi aku bahkan ada student yang kemarin tuh dia pengen ambil fisioterapi, tapi program itu baru available lagi di 2024 karena sampai 2023 sudah full seat semuanya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti ada encounter jurusan-jurusan seperti fisioterapi, nursing dan lainnya, please nanti konfirmasi dulu dengan Yes Education dan mereka akan konfirmasi ke aku itu apakah jurusan ini masih ada seatnya atau tidak gitu ya. Oke, nah ini adalah application prosesnya gitu ya. Ini untuk kalian tahu aja. Jadi nanti teman-teman bisa submit application melalui Yes Education. Nanti Yes Education nanti akan apply langsung ke website Curtin College gitu ya untuk online application. Jadi semuanya itu akan diakses langsung sama Curtin. Jadi kita sudah fully online, tidak ada offline lagi ya teman-teman ya. Nah sampai nanti kalau sudah accept offer gitu ya, nanti Yes Education akan submit the acceptance form. Lalu mereka enroll dan teman-teman nanti bisa bantu untuk apply for student visa sebelum mereka orientation. Jadi this is very basic. Oke, for admission and scholarship. Nah, jadi kita ada beberapa update untuk admission kita. Nah, kita di sini ada flexibility ya with document submission guidelines. Jadi contohnya misalnya, mungkin teman-teman tahu ya kalau intake Curtin ini kita itu intake-nya di Februari, Juli, dan juga di Oktober intake atau November intake. Jadi untuk anak-anak kelas 12 yang biasanya mau masuk ke Juli intake, kan biasanya mereka ijazahnya ada yang udah keluar, ada yang belum ya. Nah, kita juga di sini akhirnya kemarin bisa terima high school completion atau SKL gitu untuk pengganti ijazah. Nah, itu kita bisa gitu ya. Jadi kita memberikan beberapa flexibility kalau misalnya ada teman-teman di sini yang ada kesulitan untuk di admissions gitu. Nanti bisa konsultasi dulu sama EDS Education sebelum nanti mereka konsultasi ke aku. Lalu
Untuk arsitektur dulu kita hanya ada 2 intake gitu ya. Jadi tidak semua jurusan ada 3 intake. Nah, tapi sekarang arsitektur kita menambahkan 1 intake berikutnya di Oktober karena minatnya semakin banyak. Lalu kita juga nanti ada new application portal. Nah, ntar aku akan jelaskan lagi kalau sudah launching. Dan kita sekarang tidak bisa menerima Duolingo. Nah, dulu kita masih bisa menerima Duolingo sebagai apa namanya? Mungkin untuk English ini ya, English placement testing ya. Tapi sekarang kita ini tidak bisa menerima Duolingo lagi. Tapi kita bisa menerima Lingua Skill, TOEFL Home Edition. Kalau misalnya karena kondisi pandemi anak-anaknya nggak bisa tes TOEFL di luar, itu mereka juga bisa ambilan TOEFL IBT Home Edition dan juga IELTS Indicator gitu ya. Jadi ini adalah beberapa option yang kalau misalnya anak-anaknya tidak bisa mengambil IELTS test atau TOEFL IBT test. Selain itu, kita juga ada EPT atau English Placement Test-nya Kartin, namanya PVT Test, itu gratis. Jadi nanti teman-teman di sini hanya perlu apply aja lewat Yes Education. Nanti teman-teman di Yes Education akan apply-kan untuk tes gratis ini. Gitu. Jadi kalau mereka sudah pass the test, anak-anaknya nggak usah ambil tes-tes ini lagi. Gitu. Jadi ini salah satu option yang menurutku paling oke lah gitu ya. Jadi parents bisa hemat banyak uang gitu. Nah, lalu yang terakhir, kita ini ada digital bursary. Digital bursary ini karena Australia masih tutup border ya teman-teman ya. Jadi kita ada tambahan scholarship sebesar 1.500 Australian dollar. Oke, nah kita juga ada ambassador platform. Jadi kalau teman-teman di sini studinya pengen ngobrol langsung, kebetulan kemarin aku baru bukan meng-hire sih ya. Jadi kemarin aku baru kontak sama semua Indonesian students, dan ada 3 Indonesian students yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari Indonesia. Gitu. Jadi aku kemarin mereka sudah menjadi student ambassador, dan mereka itu very helpful. Anaknya juga baik-baik, pinter-pinter juga. Jadi kalau misalnya pengen meyakinkan parents, bisa juga chat langsung sama student dari Indonesia yang ada di ambassador platform di website, gitu ya. Oke, nah Kartin di sini kita memberikan scholarship sampai 15.000 Australian dollar dengan kita bagi 2. Jadi seperti ini. Pertama-tama, scholarship itu 12,5% di Curtin College untuk 8 bulan pertama, seperti itu. Dan juga nanti kalau misalnya anak-anaknya itu mencapai nilai 65% di Curtin College minimal, itu mereka bisa mendapatkan 12,5% lagi di Curtin University year 2 mereka gitu. Jadi in total sebenarnya 25% ya teman-teman ya gitu ya. Up to 15.000 tergantung dari jurusan mereka gitu. Nanti kalau misalnya ada yang bingung cara penghitungan untuk scholarship-nya, nanti tenang aja aku bisa bantu gitu ya. Nah, ini untuk scholarship itu tidak termasuk dengan kuota courses yang tadi aku bilang ya, yang jurusan-jurusan ada waiting list itu nggak termasuk mendapatkan scholarship gitu. Jurusan yang lainnya tetap dapat. Ini tadi aku bilang, kalau misalnya nanti ternyata di Februari itu masih online, jadi nanti student-student akan mendapatkan tambahan 1.500 Australian dollar on top of scholarship yang mereka sudah dapat, gitu ya, di Curtin College. Oke, COVID-19 update. Nah, jadi untuk Western Australia beda banget sama Sydney, Melbourne, dan teman-temannya yang kasusnya lagi tinggi dan mereka Melbourne pun masih in lockdown sampai sekarang gitu ya. Nah, tapi Western Australia ini kita itu COVID-free gitu. Jadi kita tetap nggak ada capacity limit. Jadi kayak konser, wedding itu mereka masih bisa berjalan seperti biasa. Even mereka tidak mandatory untuk menggunakan masker karena memang mereka zero cases sampai sekarang gitu ya. Kalau ada 1 cases biasa langsung lockdown 1 minggu, minggu depannya berjalan seperti biasa lagi gitu. Lalu bordernya juga masih close dan sangat-sangat restrict banget di international arrival gitu ya. Jadi even untuk PR sama citizen yang mungkin nanti akan bisa kembali lagi ke Australia, itu nanti tetap akan sangat dikontrol gitu ya. Oke, nah ini adalah berita terupdate juga tentang Australia and Singapore travel bubble. Ini belum tahu mungkin akan aktifnya kapan, tapi kita sudah diinfo kalau misalnya akan aktif soon. Jadi untuk student-student yang mungkin nantinya pengen ke Australia tapi belum bisa masuk dan pengen face to face, mereka bisa mulai dulu di Singapura gitu ya. Karena kita ada Kartin di Singapura, program diploma, dan juga nanti mereka bisa transfer ke Australia setelah travel bubble ini aktif gitu. Jadi travel bubble ini itu tuh untuk student-student yang belajar di Singapura, itu mereka bisa berangkat ke Australia seperti itu. Walaupun misalnya dari Indonesia masih di-ban untuk ke Australia seperti itu ya. Oke, now aku akan langsung lanjut ke Kartin Singapura. Tadi hopefully sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau ada Q&A, nanti tolong diketik aja di Q&A chat ya nanti ya. Aku akan putarkan 1 video lagi tentang Kartin Singapura. Di sini ya.
Let me reshare my screen. Okay. I'm so sorry. I'm so sorry. Okay, so that's the video ya. Hopefully semuanya udah kangen banget sama Singapura ya sekarang ya, termasuk saya. Gitu ya, dulu sering banget bolak-balik, sekarang jadi udah nggak bisa lagi karena restriction dari bordernya ya. So that's cuplikan video dari kartu Singapura yang studentnya memang beragam banget ya teman-temannya. Jadi kita memang nggak cuma dari Singaporean aja, tapi juga ada student dari Malaysia, dari Thailand, Vietnam, even Rusia, Switzerland, dan lain-lainnya gitu. Jadi bisa dibilang lingkungan itu very international. Nah, pertama study in Singapore, as you know, Singapura ini masuk ke top 4 ya in Asia di QS Best Student City 2022 gitu. Jadi memang Singapura ini masih menjadi salah satu top destination di Indonesia ya sampai sekarang ya. Dari semua market Singapura ini memang yang nggak pernah turun sih sampai sekarang gitu ya. Even bisa dibilang beberapa market Australia sekarang sudah mulai switch ke Singapura karena adanya harapan border buka lebih cepat seperti itu ya dibandingkan Australia. Dan si Singapura ini itu juga economic powerhouse in Asia and dynamic global business hub. Dan yang paling aku suka dia tuh multicultural. Jadi itu ada suku Chinese, Melayu, India, Eurasian dan lain-lainnya gitu ya. Dan untuk walaupun mereka berbagai macam suku, tapi mereka toleransinya sangat tinggi gitu. Dan Singapura ini juga the second safest city in the world kita bilangnya. Kita di sana tuh mau keluar malam pun enak gitu ya. Student-student kalau cerita mereka juga kalau misalnya mau pergi sampai pagi pun itu di sana aman banget gitu. Dan they also have a very nice garden city ya. Nah, Singapura is a global hub for business. Jadi seperti teman-teman tahu di sini, Singapura ini banyak perusahaan besar ya yang mereka tuh membuat base perusahaan mereka di Singapura seperti Google, Facebook, Microsoft, Apple dan lainnya. Jadi bisa dibilang mereka ini salah satu negara yang paling menjanjikan untuk dari segi karir ya gitu ya. Walaupun bisa dibilang competition itu tinggi sekali di sana. Oke, ini adalah kampus headquarters Singapura. Kita itu dibangun di tahun 2008, so we are quite big. Kita ada 4 block building gitu dan kita kampus mandiri ya. Kita tidak share building dengan yang lainnya. Dan aku boleh cerita sedikit kalau Curtin Singapura ini memang sekarang lagi naik banget untuk dari segi brand dan juga dari segi students-nya. Word of mouth-nya udah cukup bagus gitu ya. Dan nanti aku akan sharing beberapa tips jualan Curtin Singapura-nya. Oke. Nah, ini adalah kampus kita. Kampus kita dekat banget sama Orchard. Ini juga salah satu top ini kita ya. Top selling point kita adalah kita dekat sekali dengan CBD-nya Singapura gitu. Kita dekat sama Orchard, Marina Bay, Sentosa dan lainnya. Oke. Nah, ini adalah beberapa kelebihan kerja Singapura. Yang pertama, walaupun mereka kuliah di Singapura, tapi mereka akan belajar quality yang sama dengan Curtin University. Basically, untuk pemilihan dosen, untuk jurusan, untuk dari segi kurikulum dan lainnya, even sertifikatnya itu akan sama persis dengan yang ada di Curtin Perth gitu ya. Dan lebih dekat sama rumah, lebih affordable juga dibandingkan UK, Kanada, US dan lainnya.
Dan yang paling penting, di Curtin Singapura ini adalah satu-satunya kampus Curtin yang kuliahnya itu bisa fast track gitu. Jadi kalau misalnya tadi di Curtin College mungkin diplomanya saja yang fast track, tapi di Curtin Singapura diploma, bachelor dan juga masternya itu semua fast track gitu ya. Jadi untuk diplomanya itu 8 bulan. Nah, kalau dari diploma stage 2 ya. Kalau untuk bachelornya itu hanya 2 tahun gitu, dan untuk masternya hanya 1 tahun gitu. Karena kita menggunakan sistem trimester ini ya, which is ada 3 intake, Februari, Juli, sama November. Jadi pas aku bilang ke student, kamu kuliahnya cuma 2 tahun loh. Mereka semua kaget kayak, 2 tahun kok bisa gitu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu plus point karena a lot of parents in Indonesia, mami-mami ini, itu pengen anaknya cepat-cepat lulus kuliah gitu ya. Oke, lanjut lagi, kita juga bisa kampus transfer. Jadi kalau misalnya tadi aku bilang seperti Australia sama Singapura travel bubble, itu anaknya bisa mulai dulu di Singapura sebelum nanti transfer ke Australia. Seperti itu. Itu bisa. Dan itu tidak membutuhkan assessment apapun. Mereka hanya perlu isi formulir untuk transfer student ke kampus mana, dan nanti tinggal diurus visa sama tuition fee di kampus yang mereka tuju nanti. Gitu. Dan yang terakhir, ini adalah yang terbaru. Jadi kalau teman-teman di sini buka di website government, itu ada namanya Singapore Graduate Employment Survey. Kita ini nomor 1 di overall employment rate. Nah, ini adalah capture dari Singapore Graduate Employment Survey. Jadi dari semua PEI atau Private Education Institution di Singapura, kita ini overall employment rate-nya itu 87,5%, which is paling tinggi dari semua kampus private lainnya di Singapura ya. Ini juga salah satu yang ketika aku tunjukkan ke parents, ini juga salah satu yang kayak mereka kayak, oh oke, ternyata memang Curtin ini quality-nya oke ya, seperti itu. Dan ini aku nggak capture, nggak bikin tabel sendiri gitu ya. Teman-teman bisa langsung klik aja website di bawah, itu nanti akan masuk langsung ke survei government yang itu, gitu ya. Oke, untuk accommodation, di sini untuk accommodation Curtin nggak punya dorm, jadi biasanya kita provide assistance ya untuk international student. Nanti paling dari teman-teman bisa minta bantuan Yes Education, nanti Yes Education bisa juga kontak ke accommodation-nya, accommodation team-nya Curtin. Jadi kita itu kerjasama sama banyak agent apartemen. Nah, agent-agent ini nanti akan bantu untuk carikan apartemen yang dekat sama kampus dan juga sesuai sama budgetnya si student. Budgetnya itu biasanya kalau sharing itu biasanya dari 700-800 Singapura dolar per bulan, tapi kalau single room biasanya dari 1.200 per bulan lah gitu. Kemarin ada sih student yang dapat di lingkungan Orchard cuma 1.200 per bulan gitu ya. Cuman sekarang nggak tahu di harganya berapa gitu ya, karena udah beda ya sekarang ya. Oke, nah ini adalah fasilitasnya. Jadi ini adalah classroom-nya, lalu kita ada library, ada computer lab, ada gym, terus ada student lounge, itu kita ada kantin sendiri dan ada lapangan basket. Sorry. Nah, ini adalah beberapa activity yang biasa kita adakan. Jadi, graduation terakhir kita itu di tahun 2019, karena setelah pandemi kita dilarang untuk mengadakan graduation offline lagi, karena ada restriction. Lalu kita juga biasa suka mengadakan job fair. Ini untuk mengkoneksi student sama industri partner. Karena seperti kita tahu, di Singapura ini kan nggak boleh part-time ya, teman-teman ya. Jadi nggak boleh part-time, nggak boleh magang, nggak boleh bekerja dalam form apapun. Nah, jadi cara terbaik untuk mengkonekti mereka sama perusahaan-perusahaan di Singapura adalah melalui job fair gitu. Oke. Selain itu kita juga punya banyak student clubs yang mereka bisa join yang akan diatur oleh student committee. Dan ini adalah salah satu cara untuk si student ini bisa dapat teman-teman dari negara lainnya juga gitu ya. Oke, now let's talk about the programs. Nah, pertama intake-nya Curtin Singapura kita ini memakai sistem trimester gitu ya. Jadi trimester 1A ini mulai dari Februari Maret biasanya dan berakhir di Juni. Lalu trimester 2A itu berawal dari Juli sampai di Oktober. Lalu trimester 3A atau yang paling terakhir itu di November sampai Februari gitu ya. Jadi kita ini ada 3 trimester. Otomatis pelajarannya jadi lebih cepat. Dan otomatis liburannya jadi lebih pendek gitu ya. Jadi kita nggak ada tuh liburan yang sebulan 2 bulan, teman-teman. Jadi semuanya itu liburannya paling cepat, paling 2 minggu atau 3 minggu gitu ya. Jadi kayak per 4 bulan perpindahan trimesternya. Nah, untuk diploma stage 1 dan stage 2 itu totalnya 2 trimester, 8 bulan. Lalu untuk bachelor 6 trimester, 2 tahun, dan master 3 trimester, 1 tahun gitu. Oke.
Now let's talk about the diploma. Nah, diploma ini sama dengan Curtin College yang di Perth, karena kita running Curtin College program gitu ya. Tapi untuk di Singapura kita ini hanya ada 2 faculty. Yang pertama Arts and Creative Industry, ini leading to Bachelor of Communications, dan Diploma of Commerce leading to Bachelor of Commerce gitu ya. Jadi kalau dari year 11 bisa mulai dari Diploma Stage 1 ini equal to foundation. Kalau di year 12 itu bisa masuk di Diploma Stage 2 selama 8 bulan. Lalu lanjut di year 2 dan year 3 in total cuma 24 bulan atau 2 tahun. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mereka dari year 12, mereka mau mulai dari diploma stage 2 atau dari year 1, itu sebenarnya sama aja gitu ya. Tapi mungkin teman-teman nanti lihat dari kemampuan Inggrisnya juga sama akademiknya. Karena requirement akademiknya sama Inggrisnya berbeda. Gitu. Untuk dari segi biaya pun sama gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, Bachelor of Communication ada tulisan top up, nggak usah bingung. Jadi kalau maksudnya kalau di communication ini, teman-temannya itu harus mulai dari diploma stage 2. Karena nggak ada direct bachelor untuk communication di Curtin Singapura, gitu ya. Jadi walaupun nilai mereka mencukupi untuk bachelor, tapi mereka semuanya harus mulai dari diploma stage 2. Nah, di diploma stage 2 ini biasa kalau ditanya belajarnya apa, biasa aku selalu bilang mereka akan belajar tentang core dari communication subject. Jadi anak-anak itu nggak perlu milih jurusan dulu. Mereka bisa kurang lebih lihat subjek-subjek apa yang mereka cocok gitu ya atau mereka suka. Terus nanti pas progressing ke year 2 itu baru penjurusan ke antara 3 jurusan ini. Journalism and marketing, journalism and web media, dan juga web media and marketing gitu. Oke. Nah, untuk di Bachelor of Commerce, nah khusus untuk commerce, di sini kita itu ada direct bachelor. Jadi dari year 12 itu mereka bisa langsung ke year 1 untuk bachelor dan langsung penjurusan di tahun pertama gitu. Oke, bedanya si diploma sama bachelor itu langsung penjurusan. Nah, dan penjurusannya kita ada single major dan juga double major. Nah, walaupun mereka ambil double major, lulusnya tetap sama-sama 2 tahun. Kenapa? Karena kita pakai sistem si Australia gitu ya. Sistem Australia itu, jadi kalau single major, mereka wajib ambil namanya itu elective subjects atau minor subject. Nah, jadi misalnya kalau aku ambil anak accounting, aku juga wajib ambil elective, tapi electivenya bisa aku pilih. Misalnya aku pengen ambil belajar tentang, aku mau belajar tentang digital marketing deh, atau enggak tentang entrepreneurship deh, gitu. Jadi pas aku lulus, secara skills, aku tuh lebih multi skills gitu loh dibandingkan mungkin kandidat yang lain yang apply pekerjaan sama dengan aku gitu. Itu salah satu plus poinnya dari Australian Education System. Yang kedua, kalau double major, itu mereka nggak perlu lagi mengambil elective subject ini gitu ya. Jadi mereka hanya fokus di jurusan yang misalnya contoh accounting and finance, berarti hanya 50% subjek accounting dan 50% subjek finance gitu. Oke. Nah, untuk top major choices-nya kita ini international business, logistics and supply chain management untuk yang di single major, dan juga accounting and finance dan management and marketing di double major. Biayanya, nah untuk semua biaya Curtin itu gampang banget sebenarnya rumusnya. Biaya Curtin itu in total 2 tahun, 53.880. Mereka mau mulai dari diploma atau bachelor sama aja. Kok bisa gitu ya? Sekarang coba lihat di sini ya teman-teman ya. Untuk Bachelor of Commerce, Diploma of Commerce yang stage 2, kalau lihat di kiri bawah, itu kan 17.960 ya, 8 bulan. Kalau kalian tambahkan dengan communication yang 16 bulan ini ya, top up, itu tuh totalnya sama-sama 53.880 gitu. Jadi sebenarnya kita cuma ada satu tuition fee sebenarnya gitu ya, itu sama aja gitu. Ini dibayarkannya nggak sekaligus, dibayarkannya biasa 6 bulan, karena biasa aku ngomong sama parents, ya ini pasti untuk bantu ibu untuk ngatur cash flow ya ibu ya gitu, biar maksudnya nggak kaget bayar sekaligus tuition fee-nya kayak gitu. Dan pembayarannya itu nanti per 4 bulan atau per trimester, nanti sudah akan ada di student contract atau di letter offer mereka gitu ya. Oke, now ke postgraduate. Nah, untuk postgraduate, di sini kita yang pertama ada Master of Supply Chain Management. Nah, ini mereka itu harus masuk dari program Logistics and Supply Chain Management untuk bisa ke Master of Supply Chain Management. Dari jurusan yang lainnya itu nggak bisa, gitu ya. Karena ini memang fokus untuk ke dunia operation, gitu ya, transportation, physical distribution. Karena memang kalau teman-teman tahu ya, logistik dan supply chain-nya Singapura itu memang sangat kuat, gitu ya. Karena mereka ini kan adalah global hub ya, atau global business hub lah, gitu. Negara transit kita bilangnya, gitu ya. Oke, nah untuk tuition fee itu 33.540 untuk 1 tahun full time dan dibayarkan 3 kali installment. Lalu untuk anak-anak yang lainnya, kalau misalnya nih mereka udah 2 tahun bachelor, mereka mau langsung ambil master, itu bisa, gitu. Jadi aku selalu bilang ke parents, ibu bayangin nih,
anak ibu 3 tahun udah dapat master sama bachelor. Anak-anak lain 4 tahun belum tentu bachelornya kelar gitu. Jadi kayak parents tuh jadi kayak lebih eager ya untuk anak-anak yang study di Curtin gitu. Nah, seperti aku tadi info di depan, business school-nya Curtin ini adalah salah satu top business school ya, terutama dari Edu Universal Master Ranking di 2019 gitu. Kita top 5. Nah, untuk international business ini sebenarnya lebih ke mungkin kalau misalnya anak-anaknya mau belajar kayak ekspor impor gitu ya, lalu kayak mungkin perbedaan bisnis dari setiap negara seperti apa gitu, entrepreneurship gitu dan lainnya, itu mereka bisa lanjut ke Master of International Business. Dan plus poinnya untuk MIB ini itu berbeda dengan MBA, jadi kita tidak memerlukan pengalaman kerja. Jadi setelah mereka lulus fresh graduate itu mereka bisa langsung apply ke Master of International Business gitu ya. Nah, ini teman-teman nggak usah bingung kalau misalnya ada tulisan 8 bulan atau 1 tahun. Nah, 8 bulan ini kalau udah aku bintangin, ini kalau mereka punya pengalaman sebagai leader atau sebagai manajer atau mungkin sebagai director di perusahaan-perusahaan di Indonesia misalnya, ini mereka bisa submit CV mereka dan juga mungkin letter of recommendation dari perusahaan mereka dan juga bisa menjelaskan job desk-nya mereka seperti apa. Kalau mereka ternyata leadership experience-nya itu bisa masuk ke jurusan ini, itu mereka bisa mendapatkan extension atau mungkin kredit transfer dari pengalaman kerja mereka selama 4 unit, sebesar 4 unit atau 100 kredit atau 4 bulan gitu ya. Jadi mereka bisa lebih cepat. Nah, tapi kalau mereka fresh graduate, ini mereka berarti harus ambilnya 1 tahun full time, ya, yaitu tuition fee-nya 35.880. Jadi nggak usah bingung di sini ya, oke? Okay? Oke, Curtin Singapura di sini kita juga ada scholarship, yaitu 25% academic scholarship untuk semua program, dari diploma stage 1 sampai ke master. Tapi mereka hanya bisa dapat 25% dari 200 kredit pertama dari first enrolled program. Jadi misalnya kalau mereka masuk ke diploma stage 1, terus mereka akan lanjut ke diploma stage 2. Nah, stage 2 sama year 2, year 3-nya itu udah nggak dapat lagi sama sekali. Jadi hanya dapat di stage 1-nya aja. Nah, kalau di stage 2, lanjut ke year 2, year 3, hanya dapat di stage 2-nya aja. Gitu. Kalau Bachelor of Commerce, hanya dapat di year 1-nya aja. Kayak gitu misalnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hanya di 200 kredit pertama. Nah, nggak usah bingung, in total itu kalau Bachelor 2 tahun itu 600 kredit. Gitu. Jadi mereka dapat sepertiganya. Gitu. Kalau misalnya di Master itu 300 kredit, jadi mereka bisa dapat lumayan banyak kalau di Master. Oke? Nah, cuman scholarship ini mungkin baru berlaku sampai Februari 2022. Jadi nanti kalau misalnya Juli dan November diperpanjang, aku akan info ke teman-teman di Yes Education dan bisa diinfo ke teman-teman partner di sini. Oke, nah ini adalah application prosesnya. Seperti Singapura jauh lebih ribet gitu ya, karena kita ini diatur langsung sama satu tim audit ya di di Singapura itu namanya EduTrust. Jadi kita di sini harus apply sama peraturan yang ada di Singapura. Jadi nanti teman-teman kalau ada application bisa submit dokumen lewat Yes Education dan Yes Education akan apply langsung ke online application yang Curtin gitu. Jadi tenang aja semuanya sudah ke-record gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada double dan lainnya akan ke-record semuanya seperti itu. Lalu untuk accepting offer, nah jadi ini tinggal tanda tangan acceptance form. Lalu kalau misalnya mereka masih minor atau masih di bawah 18 tahun harus ada tanda tangan dari parents-nya mereka. Terus ada e-form untuk student pass atau student visa application form, bersertifikat yang nanti akan di notarize ya, kalau bisa di notarize transfer ke English dan juga foto. Lalu nanti untuk di Singapura itu mereka akan mendapatkan student contract. Nah, student contract ini nanti akan ada berapa lama belajarnya mereka, lalu perjanjian antara Curtin Singapura dan student seperti apa gitu ya, dan lain-lainnya, dan juga untuk payment-nya seperti apa. Lalu nanti kita akan apply-kan student pass. Nah, ini nggak usah khawatir, Curtin Singapura nanti akan apply on behalf of the students gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal provide dokumennya, kirimkan ke Yes Education, dan kita yang akan apply-kan untuk student pass karena memang ini akan di-apply sama institusi. Nah, setelah itu ini adalah ketentuan baru dari Singapura. Jadi untuk semua yang akan masuk ke Singapura itu wajib untuk apply travel entry melalui Safe Travel online portal gitu ya untuk mendapatkan entry approval. Nah, setelah mendapatkan entry approval, itu mereka baru bisa terbang ke Singapura, lalu mereka nanti biasanya harus karantina dulu, gitu ya, dan lalu orientation. Gitu. Ini untuk COVID update-nya.
So far, walaupun kemarin Singapura sempat ada lonjakan kasus ya, kalau teman-teman tahu ya, tapi 82% population mereka sudah fully vaccinated dari September 2021. Jadi mereka so far mungkin akan menjadi negara yang paling cepat ya, mungkin ya untuk 100% population di Southeast Asia gitu. Dan untuk student yang belum vaksin, itu nanti bisa mendapatkan vaksin gratis di Singapura per 1 Juni 2021. Dari sekarang udah aktif kok gitu ya. Mereka sudah resume face-to-face teaching, jadi mereka sudah mulai social distancing dan lain-lainnya sudah lumayan lama lah dari 2020 kemarin. Dan karena Indonesia kita belum bisa masuk ke Singapura, otomatis sekarang student Indonesia kita berikan kelas online gitu ya, di luar dari beberapa student yang lainnya sudah bisa masuk ke Singapura. Dan di Singapura sekarang mereka itu harus scan barcode gitu kalau kemana-mana. Namanya itu pakai aplikasi Trace Together app atau token. Nah, ini adalah update per 5 Oktober untuk peraturan dari Indonesia gitu ya. Kalau misalnya dari Indonesia kebetulan kita belum bisa masuk, tapi kalau memang kita sudah dibuka bordernya sama Singapura, kita masuk ke kategori 4 atau kategori high risk country gitu ya teman-teman. Tapi ada beberapa plus point atau berita positif lah dari Singapura ya. Pertama, student itu harus take COVID test dulu within 48 hours before departure gitu. Jadi 2 hari sebelum departure itu mereka harus PCR, tapi harus di lab, klinik, atau di rumah sakit yang bisa provide English version of the result gitu ya. Karena kan selama ini kan hasil PCR kan dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mereka harus dalam bahasa English. Jadi sudah harus contain satu PCR tesnya sama tanggal tesnya. Lalu nama si anaknya itu harus sesuai sama date of birth dan juga passport number gitu. Jadi mungkin bisa di-request ke rumah sakitnya itu untuk menampilkan atau mencantumkan passport number di PCR tesnya mereka untuk ketika nanti masuk ke Singapura bisa langsung di clarify kalau ini adalah hasil dari anaknya gitu ya. Lalu nanti setelah sampai di Singapura mereka harus dites lagi gitu. Jadi sudah tes di Indonesia sampai di Changi akan di tes PCR lagi. Kalau negatif, itu nanti mereka akan diantar ke SHN, SDF. Nah, jadi SHN ini maksudnya itu quarantine, SDF itu adalah hotel yang di-appoint sama pemerintah Singapura, gitu ya. Tadinya itu mungkin kalau misalnya teman-teman tahu harus 14 hari, tapi sekarang sudah dikurangi menjadi 10 hari aja, gitu. Dan pas lagi 10 hari karantina itu, mereka harus antigen sendiri, gitu ya. Antigen di hari ketiga, hari ketujuh, dan juga nanti PCR lagi di hari ke-10 gitu. Jadi lumayan banyak nih colok-colok hidungnya ya teman-teman ya gitu ya. Oke, nah ini ada juga beberapa update baru tentang student pass yang baru gitu ya. Jadi per 1 November, jadi semua student yang nanti belajar ke Singapura itu sudah harus divaksin sebelum berangkat ke Singapura. Ini kalau mereka sudah 18 tahun ke atas ya teman-teman ya. Tenang saja, Sinovac sama AstraZeneca itu masuk ke approve vaksin untuk masuk ke Singapura. Karena ini pertanyaan yang paling ditanyakan, apakah Sinovac bisa atau enggak gitu ya. Tenang aja, Sinovac sudah masuk ke WHO untuk daftar vaksin yang di-approve sama WHO gitu ya. Nah, itu nanti mereka harus bisa provide dokumen vaksin mereka. Biasanya bisa langsung download aja di aplikasi Peduli Lindungi karena sertifikat vaksinnya sekarang sudah ada English translation di Peduli Lindungi. Kalau teman-teman mungkin bisa download ya aplikasi Peduli Lindungi kalian, itu sudah ada data vaksin dan juga jenis vaksinnya apa gitu. Which is kalau Sinovac itu CoronaVac biasanya kalau nggak salah, gitu ya. Oke, kalau memang ternyata vaccination certificate not in English, itu harus dibantu translate sama teman-teman dan harus dinotarize, gitu ya. Oke. Nah, setelah mereka sudah sampai di Singapura, itu mereka akan dites serologi. Serologi itu jadi kayak diambil darah ya. Kalau teman-teman tahu awal-awal COVID, kita kan ada tes rapid sama serologi. Nah, serologi itu nanti untuk dicek apakah di kandungan darahnya itu sudah mengandung vaksin yang tertera di list WHO, gitu ya. Kalau positif berarti sudah divaksin, berarti mereka akan langsung direkord di National Immunization Registry. Jadi di data Singapura sudah masuk kalau dia sudah vaksin gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ternyata negatif atau mungkin ternyata belum divaksin gitu ya, atau ternyata vaksinnya palsu gitu misalnya, itu mereka harus nanti divaksin di Singapura 2 dosis within 2 months setelah mereka dites negatif serologinya gitu.
And then ini ada beberapa orang-orang yang tidak perlu vaksin sebelum masuk ke Singapura. Pertama, kalau mereka masih minor atau di bawah 18 tahun, itu mereka tidak apa-apa kalau mereka belum vaksin, gitu ya. Nah, kalau mereka dari 12 sampai 18 tahun. Nah, tapi ketika mereka sudah sampai di Singapura, itu mereka wajib untuk daftar langsung vaksin di Singapura 2 kali, gitu. Atau yang kedua adalah kalau mereka punya medical condition. Nah, kalau medical condition ini, nanti mereka harus submit request dulu ke website-nya government Singapura dan harus upload doctor's memo. Jadi kayak dokternya harus explain in English kondisi dari si student ini, kenapa dia belum bisa divaksin, gitu ya. Kalau approve, nanti mereka bisa langsung apply untuk travel entry. Oke, nah ini adalah travel entry proses. Jadi setelah udah payment, gitu ya. Jadi kita tidak bisa submit student pass sebelum anaknya payment, gitu. Jadi setelah payment, kita akan submit student pass application. Lalu nanti teman-teman di sini akan bantu untuk submit entry approval. Jadi ini nggak boleh institusi karena di sini mereka akan bayar untuk PCR, lalu karantina dan segala macam dengan kredit cardnya mereka. Jadi kalau bisa di-assist sama agent, gitu ya, untuk submit entry approval. Lalu nanti setelah receive approval letter, ini nanti akan disuruh untuk medical check up, gitu ya. Medical check up ini biasanya itu di Singapura, tapi peraturan baru nanti kemungkinan akan disuruh di Indonesia dulu untuk medical check up. Tapi ini belum certain, jadi so far masih follow yang lama dulu, gitu ya. Lalu mereka akan bayar untuk PCR test online dan juga karantina online dengan kredit card, gitu ya. Lalu mereka baru bisa travel ke Singapura. Jadi pas sudah nyampe Changi, mereka udah nggak bayar apa-apa lagi. Mereka tinggal tunjukin dokumen approval letter-nya aja, si entry approval, itu sudah masuk semua payment, gitu ya. Kalau sudah negatif, barulah karantina, lalu mereka barulah ke kampus untuk tukar kartu student pass mereka. Oke, so far itu saja untuk informasinya. Tidak sampai 1 jam. Aku udah hitung tadi ya untuk presentation-nya pas 1 jam lah. Untuk Q&A silakan aku kembalikan lagi sekarang ke tim dari Yes Education ya. Oke. Silakan ke Franklin dan Christy. Oke, thank you so much Stephen untuk update-nya. Jadi itu update tentang Curtin College yang ada di Perth dan juga Curtin Singapura ya. Ya. Ini udah ada satu pertanyaan yang masuk tadi dari Pak Iwan. Apakah memungkinkan jika student setelah menyelesaikan bachelor program di Curtin Singapura selama 2 tahun melanjutkan ke master program di UK? Good question Pak Irawan. Oke. So, memungkinkan banget. Aku banyak banget student yang sebenarnya dia itu tuh lulusan dari Curtin Singapura dan dia langsung lanjut either ke Aussie or UK gitu ya. Karena sebenarnya sertifikat yang didapatkan sama student ini adalah sertifikat dari Aussie langsung gitu. Jadi tetap aja lewat admission proses seperti biasa. Jadi menggunakan ijazah sama transkrip dari Curtin Singapura itu mereka sudah mengakui kok programnya kita gitu ya. Jadi tenang aja gitu. Walaupun mereka singkat programnya, tapi mereka tetap yang total menghabiskan 600 kredit gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja. Kita cepat cuma karena trimester sistem ini aja sih. Gitu. Oke. Oke, jadi itu untuk Pak Iwan. Kalau ada pertanyaan lanjutan nanti bisa langsung diinfokan juga. Kemudian ini juga ada pertanyaan, mau tanya untuk Diploma of Built Environment Stage 2. Ya. Boleh minta detail entry requirements-nya yang dari National Curriculum yang year 12. Boleh dong. Oke, aku kalau gitu sambil share screen ya kalau gitu ya. Ini ya untuk di website kita. Diploma of Built Environment ya. Oke. Dari Gina ya berarti ya. Oke. Let me share the screen ya. Oke, hopefully sudah kelihatan ya untuk Diploma of Built Environment. Oke, nah jadi untuk jurusan ini, untuk kurikulum, untuk dari requirements-nya, teman-teman di sini sebenarnya bisa lihat langsung di entry requirements yang ada di setiap jurusan, gitu ya. Aku langsung show aja ya. Oke, untuk stage 2 di sini. Oke. Nah, jadi pertama untuk diploma stage 2 ini mereka lulus kelas 12 ya kita bilang ya SMA 3. Itu nanti akan kita lihat itu adalah nilai ijazahnya dia. Jadi kalau ternyata UN itu sudah diaktifkan lagi tahun depan,
kita akan lihat dari average UN skornya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata UN itu masih dihapuskan, kita akan lihat dari hasil akhir ijazah sekolahnya gitu ya. Itu minimal 60% itu sudah bisa apply gitu, atau 60 lah kita bilangnya gitu ya, di SKHUM, dan ini harus ditranslate ke English nantinya. Lalu untuk English-nya, oke, sekarang kita lihat ke English requirements. Oke, stage 2. Oke. Ya, untuk stage 2, jadi untuk Diploma of Built Environment, ini untuk IELTS-nya ini kita butuh 6,0 atau no band below 6 gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi yang aku udah bilang, kalau di Curtin College, itu bisa mengambil tesnya Curtin namanya itu Pearson Test, atau bisa dibilang placement testnya Curtin lah gitu ya. Jadi dia harus bisa achieve score di placement testnya Curtin equivalent dengan IELTS 6,0 ini. Kalau ternyata tesnya Curtin itu nggak pas, itu mereka bisa langsung ambil tes IELTS lagi, atau yang tadi aku bilang, IELTS Indicator, TOEFL IBT, gitu ya, Home Edition, atau mungkin Lingua, Skill, dan lainnya. Ini ada banyak banget sih sebenarnya, gitu teman-teman. Jadi nanti bisa langsung dicek aja langsung di website-nya Curtin College. Oke, next question. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Iwan lagi. Kalau student mau ke Bachelor of Urban Planning yang 4 tahun, apakah bisa masuk dari Diploma Stage 2 of Built Environment dan lanjut tahun kedua di Bachelor of Urban Planning? Oke, this is a very good question nih Pak. Oke, jadi dulu kita ini sebenarnya bisa pathway itu ke Urban and Regional Planning. Tapi dari Urban and Regional Planning sendiri kemarin itu mereka sempat mengubah study planning mereka. Jadi sekarang pathway kita itu nggak bisa dapat full credit exemption lagi dari si Urban and Regional Planning gitu. Jadi kalau misalnya memang studentnya mau masuk ke jurusan itu dari Curtin College, itu sebenarnya bisa dari Diploma of Built Environment, tapi mungkin dia itu akan lulus lebih lama aja sih gitu, karena ada beberapa subjek prerequisite tambahan yang harus diambil di Urban and Regional Planning gitu. Seperti itu Pak. Oke, baik, thank you Stephen. Jadi itu untuk pertanyaan dari Pak Iwan ya. Ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Oh ya, mengenai untuk yang Pearson Test, itu berarti studentnya itu bisa request itu setelah mereka dapat offer letter atau bisa sebelum bagaimana prosesnya? Oke, good question. Ya, jadi untuk bisa request tes yang tadi ya, yang placement test, jadi student itu harus sudah apply. Tenang aja, kita Curtin nggak ada application fee gitu ya. Jadi bisa langsung apply aja. Nah, nanti setelah mereka dapat application ID di letter offer mereka, itu nanti mereka baru bisa apply untuk tesnya gitu. Karena kita butuh application ID-nya gitu. Nah, lalu setelah itu nanti si admission akan submit the request. And then teman-teman akan mendapatkan namanya itu identification number gitu ya. Itu untuk seperti kode untuk bisa tes itulah, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you. Nah, biasa juga ada mungkin yang sebelumnya aku juga sempat ada pertanyaan mengenai Pearson. Jadi itu kan nanti bakal online ya tesnya. Ya, betul sekali. Nah, apakah itu nanti studentnya tesnya itu harus misalnya contoh di kantor agent misalnya untuk disupervise, atau student bisa tes sendiri di rumahnya misalnya? Oke. Nah, karena kondisi pandemi Indonesia memang kemarin cukup parah ya. Jadi kemarin kita itu sempat kasih pelonggaran untuk beberapa student. Jadi mereka itu bisa tes di rumahnya, tapi mereka itu harus diawasi agent melalui Zoom meeting gitu. Jadi kayak mungkin diawasi secara virtual ya gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang studentnya memang kantor agent sudah buka sekarang dan mereka mau lebih nyaman tes di kantor agent, aku rasa lebih better kalau tes di kantor agent. Jadi kalau memang ada apa-apa, penanganannya mungkin lebih cepat gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau mau tes di rumah juga nggak apa-apa kok. Thank you. Kemudian pertanyaan lanjutan yang sering itu, nah kalau student yang misalnya dia mulai dari di Curtin Singapura nih, misalnya dia apply-nya untuk bachelor, nah itu dia kapan ya baru dia bisa, misalnya dia mau transfer ke Australia, apakah dia harus 1 tahun dulu di Singapura baru bisa transfer, atau misalnya apakah 1 semester selesai terus dia transfer, itu udah bisa, atau gimana nih prosedurnya? Oke. Nah, jadi untuk di Curtin Singapura sendiri, tergantung mungkin dia itu mulai dari bachelor atau diploma ya, gitu ya.
Kalau memang dia mulai di diploma, aku sarankan minimal dia lulus dari diplomanya dulu, gitu. Yep. Karena kalau mereka dari diploma cuma 1 trimester, transfer ke Perth, itu nanti dia transfernya bukan ke Curtin University, tapi transfernya masih ke Curtin College, Curtin gitu ya. College. Seperti itu. Nah, jadi kalau memang dari diploma, biasa minimal 2 trimester, gitu ya, untuk lulus diplomanya dulu. Tapi kalau dari bachelor, bisa minimum satu trimester pun sudah bisa transfer, gitu. Oh, oke. Jadi tergantung dari dia belajarnya berapa lamanya. Tapi aku saran, dan nanti harus cek juga intake-nya. Karena Curtin University di Perth, itu mereka nggak ada intake Oktober-November. Jadi mereka Oktober-November itu mereka libur musim panas gitu ya. Gitu. Jadi hanya bisa transfer di intake Februari sama intake Juni-Juli aja. Gitu. Oke, thank you. Ini belum ada lagi. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Oke, seperti biasa teman-teman, kalaupun misalnya di sesi ini belum ada pertanyaan, tapi nanti mungkin setelah ada ketemu students, ketemu parents, ataupun mungkin ada online inquiries yang diterima, dan mungkin ada pertanyaan tentang Curtin College ataupun Curtin Singapura, just let me know. Nanti inquiries-nya itu nanti saya bakal pass ke Stephen, dan once kita dapat update dari Stephen, nanti kita bakal get back to you. Yeah. Oke, kalau memang sudah nggak ada lagi pertanyaan, and don't worry juga nanti webinar materialsnya kita juga bakal kirimin setelah session ini. Jadi kalaupun nanti mau dilihat ulang, nanti bisa dicek lagi recordingsnya juga gitu. Oke, kalau gitu nggak ada lagi pertanyaan, mungkin kita sampai di sini untuk session ini. Thank you so much teman-teman yang udah join di webinar kali ini. Thank you so much Stephen waktunya dan update-nya juga tentang Curtin College dan Curtin Singapura. Dan as I mentioned earlier, if you have any question later on, just let me know. Ataupun kita juga ada Risti, jadi bisa kontak ke aku ataupun ke Risti untuk any inquiries dari teman-teman semua. Oke, kalau gitu once again thank you so much. Have a good day everyone, dan sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Thank you so much everyone. Thank you everyone. Bye-bye. Thank you Stephen. Stay safe. Bye. Thank you Bye. everyone. Bye. Thank you Franklin. Bye. Stay safe ya. Bye. See you.